Tertarik nggak sih kita kalau melihat ada orang yang kasih bukti return sebuah saham itu bisa sampai 100%, 200%, 300%, dan sebagainya. Nah, tentu hal tersebut akan membuat kita jadi tergiur untuk, wah boleh juga nih, dengan baik itu saya mulai beli saham, atau saya mulai ikutin dia, atau saya mulai apapun yang Anda lakukan agar bisa mendapatkan hasil seperti yang Anda lihat. Tapi, kita harus ingat bahwa apa yang kita lihat di depan mata kadang tidak sesungguhnya adalah sesuatu yang real. Nah, di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana caranya kita bisa punya porto yang isi itu saham-saham bagger, multi-bagger, dan lain sebagainya macamnya. Thank you untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Untuk teman-teman yang belum, silakan subscribe channel Galeri Saham agar Anda bisa mendapatkan video-video edukasi yang bermanfaat untuk trading teman-teman sekalian. Satu video berjuta manfaat. Nah, teman-teman, kita perlu tahu di sini bahwa di dalam sebuah transaksi pasar modal, ada orang yang bisa beli saham disimpan lama. Ada orang yang beli saham untuk nanti dijual setelah untung 5% atau 10% dan lain sebagainya macamnya. Ada juga orang yang day trading, beli pagi, jual sore dan lain sebagainya macamnya. Jadi gimana caranya agar orang itu bisa punya saham yang bisa untung 100%, 200%, atau bahkan sampai ribuan persen. Saya tidak mendiskreditkan hasil tersebut ya, bukan berarti saya merasa nggak mungkin, bukan, karena kita pun juga pernah mencapai hal-hal tersebut. Nah, jadi yang kita perlu ingat di sini adalah kapan momen ini muncul, teman-teman. Kapan momen ini muncul bahwa momen di mana ada bukti return yang luar biasa? Tentu pasti setelah krisis. Jadi mungkin teman-teman yang dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir bertransaksi di pasar modal, masuk ke pasar modal, Anda akan melihat bahwa ada banyak sekali bukti-bukti. Oke, saya bilang bukti karena memang ini adalah bukti bahwa ada yang bisa return 100%, 300%, 500%, bahkan ada yang sampai 1000%, bahkan sampai luar biasa seperti itu. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, kita harus bertanya lebih kritis. Pertanyaan adalah satu, belinya berapa banyak di sana? Beli berapa banyak? Dan dari hasil tersebut, dari untung 100-200%, kamu bisa beli apa? Penting kan? Karena setiap standar ekonomi kita beda gitu loh. Saya mau beli mobil dari saham, untung kamu bisa beli saham atau enggak? Saya pengen beli motor dari saham, dari untung saham, untung kamu yang gede itu bisa untuk saya beli saham atau enggak? Beli motor atau enggak? Seperti itu. Ada orang yang gue pengen beli rumah dari saham. Gitu. Nah, pertanyaan adalah, untung yang dikasih lihat itu bisa untuk saya beli rumah atau enggak? Karena Anda harus tahu di sini bahwa tips paling gampang, teman-teman. Tips paling gampang untuk punya porto yang isinya saham-saham bagger adalah membeli semua saham satu lot. Masuk akal di sini? Apalagi ketika krisis, harga saham 1000, kita tinggal beli satu lot. 1000 kali 100. Itu nggak mahal, teman-teman. Harga saham yang 5.000, kita cukup beli satu lot. Oke? Kita beli satu lot. Ujung-ujungnya gimana? Harga 5.000 ke satu lot itu juga nggak mahal. Kita beli banyak. Teman-teman kalau udah punya uang 10 juta, Anda akan punya banyak saham-saham satu lot. Punya 100 juta, Anda akan punya banyak sekali saham-saham satu lot di sana. Jadi ini adalah pembelian with a mission. Oke? Mission bahwa ingin punya porto yang bagus. Saya nggak bilang, sebelum saya lanjut, saya nggak bilang bahwa trader yang punya profit gede itu seperti yang saya ceritakan, tidak banyak juga yang memang jago. Oke? Tapi ada juga yang bodoh. Oke? Nah, jadi ketika kita sudah punya dalam sebuah portfolio saham begitu banyak ya, ketika krisis pandemi 2020 terendah itu kalau nggak salah di bulan April, Mei ya kalau nggak salah ya, Mei Juni itu paling rendahnya kita beli satu lot. Nah, ketika sekarang teman-teman coba lihat di harga pasar di tahun 2023 ini, itu harga satu lot itu udah berapa? Yes, memang ada yang balik lagi ke harga pandemi. Tapi kalau kita majuin lagi, kita lihat dari sejak tahun 2021-2022, itu yang kita beli di tahun 2020, itu harganya tuh udah naik multi-bagger di sana. Nah, akhirnya apa? Akhirnya adalah dalam satu portofolio, banyak saham yang multi-bagger, 100%, 200%, 1000%, dan lain sebagainya macamnya. Tapi, tidak clean dong. Nggak clean dalam arti apa? Porto saya segini, tapi ada merah. Apa yang harus dilakukan? Saya kasih tips. Yang Anda harus lakukan di sini adalah
pindah saham. Buka RDN baru dengan nama yang sama ya, dengan nama yang sama, lakukan pemindahan saham. Pindahkan saham yang beggar-beggar tersebut ke rekening saham baru. Ini tips nih. Oke, dengan demikian Anda akan punya satu RDN yang isinya adalah saham-saham multi-bagger yang bisa dilakukan, yang bisa apa? Buat flexing. Weh, untung lu berapa? Untung gue segini. Di sana. Itu bisa dilakukan gitu loh teman-teman. Dan Anda harus tahu di sini bahwa mungkin teman-teman bertanya, itu mah tinggal diubah aja harga belinya di sekuritas. Nggak boleh. Orang yang melakukan pemindahan saham ataupun crossing, kalau harga transaksinya itu jauh di bawah harga market, itu pasti harus lapor ke bursa. Jadi no room to do that gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah punya RDN baru yang berisi saham-saham beggar tersebut, nah kita akan punya portfolio yang berisi saham-saham yang luar biasa. Nah, ketika kita melihat porto tersebut, Anda harus hati-hati. Kembali lagi bertanya, untung yang saya lihat ini bisa untuk nggak beli apa? Dan untung yang saya lihat ini pakai metode apa? Karena kalau belinya satu lot ketika krisis, maka Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang sama. Tapi kalau ternyata beneran nih, metodenya ada, caranya gini, analisanya gini, cari saham seperti itu, karakternya seperti ini, cara beli, cara simpan, cara jual seperti itu, jelas disampaikan, bisa jadi Anda bisa ikuti. Tapi ketika jawabannya adalah, ya pantau aja beritanya, pantau newsnya, pantau fundamentalnya, dan lain segala macamnya, itu sesuatu yang relatif abstrak karena semua data itu keluar setelah harga bergerak. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat result dari portfolio yang sedemikian luar biasanya? Apakah Anda pernah bertanya dengan kritis di dalam hati atau mungkin ke yang penyampai, bagaimana Anda mendapatkannya, berapa banyak yang dihasilkan, dan bisa beli apa dari keuntungan tersebut? Karena ketika kita menjadi critical di pasar modal, kita akan punya tanggung jawab yang lebih baik terhadap diri sendiri. Kalaupun yang dia sampaikan itu bukan porto miliknya, hati-hati. Bisa jadi itu adalah porto nasabahnya atau kenalannya. Silakan tulis di kolom komen mengenai video yang sudah Anda tonton ini, dan saya akan bantu untuk menjelaskan langsung di komen-komen di bawah. Terima kasih.